Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ananda kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi untuk IPA hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalamnya. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu nanti dikelompokkan atau diklasifikasikan. Begitu ya anak-anak. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup itu apa, tujuan dari makhluk hidup, pengklasifikasian makhluk hidup itu apa. Yang kedua yaitu nanti kita akan membahas tentang klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Jadi kita akan mengetahui apa itu pengertian dari klasifikasi dikotomi dan apa itu kunci determinasi berdasarkan pengertian dan cara-cara untuk mengklasifikasikan dengan kunci determinasi itu. Yang ketiga yaitu nanti kita akan menyebutkan urutan takson pada makhluk hidup. Jadi anak-anak semuanya diharapkan dapat untuk menyebutkan urutan takson. Kemarin di tugas hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 kemarin kan saya sudah memberikan soal-soal tentang klasifikasi makhluk hidup. Sudah dikerjakan ya. Beberapa sudah mengirimkannya ke ustazah. Jadi untuk nilai tugas diharapkan semuanya untuk mengumpulkan ya. Tetapi hari ini pembahasannya. Jadi hari ini kita akan membahas semuanya. Begitu ya Ananda. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi pernahkah Anda semuanya itu memperhatikan banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar, banyak hewan-hewan. Coba ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, ada hewan yang liar, dan masih banyak lagi berdasarkan jenis dan ciri-cirinya. Misalnya ada yang mempunyai peliharaan ikan ya, ada ikan cupang, ada ikan mas, ada ikan koi, ada ikan arwana, bermacam-macam ikan. Nah itu berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya itu dapat dikelompokkan. Tujuannya itu untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman dari makhluk hidup. Nah, pengelompokan itu disebut dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Jadi makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama itu akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya ini apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup itu tujuannya untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya, tujuan khususnya itu adalah yang pertama itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya yang kedua itu mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup lain.
Selanjutnya yang ketiga itu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi kita bisa memberi nama makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kalau memiliki ciri-ciri yang sama, berarti kekerabatannya itu dekat. Kalau mempunyai ciri-ciri yang sama, berarti satu kelompok dalam satu klasifikasi. Begitu ya anak-anak. Dari tujuan klasifikasi makhluk hidup, ternyata banyak sekali tujuannya agar mempermudah kita banyak untuk mengenali makhluk-makhluk hidup yang bermacam-macam. Seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu taksonomi. Sebelumnya kan tadi sudah mempelajari tentang klasifikasi. Jadi makhluk hidup itu kan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Nah, kelompok tersebut tuh ada yang berukuran besar hingga berukuran kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Nah, kelompok yang disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan itu semakin ke bawah itu semakin kecil atau sedikit. Nah, urutan kelompok ini namanya takson. Jadi, arti dari taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengelompokan makhluk hidup. Ini ada sejarah klasifikasi. Jadi pada tahun 1735 ada ilmuwan bernama Carolus Linnaeus itu mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu yang pertama itu ada struktur tubuh atau bentuknya, yang kedua ada ukurannya, yang ketiga ada warnanya, dan yang keempat cara memperoleh makanannya. Nah, klasifikasi menurut Linnaeus ini yang pertama itu mengamati dan meneliti makhluk hidup, yaitu persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dari dalam makhluk hidup itu. Yang kedua itu ada jika ada makhluk hidup yang memiliki ciri struktur tubuh sama atau mirip dijadikan satu kelompok. Yang ketiga adalah memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap makhluk hidup yang dikelompokkan. Seperti itu ya anak-anak, ini ada klasifikasi menurut Linnaeus. Kita akan mempelajari nih tentang urutan takson pada makhluk hidup. Ini kemarin di tugas hari Rabu ada ya. Jadi ini ada urutan takson pada makhluk hidup. Yang pertama ada regnum, ada divisio, ada klasis, ada ordo, ada familia, ada genus, dan ada spesies. Itu bahasa Latinnya, ada bahasa Indonesianya juga, dan ada bahasa Inggrisnya. Ada kingdom, divisio, class, order, family, genus, dan spesies. Urutan ini dipahami, harus paham semuanya ya anak-anak urutannya, karena ini adalah urutan, jadi tidak boleh ada yang terbalik. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, Carolus Linnaeus itu menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Nah, ini ada aturan-aturan dari sistem nama ganda ini menurut Carolus Linnaeus ini. Yang pertama yaitu nama spesies terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu menunjukkan genus dan kata yang kedua itu menunjukkan spesies. Nah, yang kedua yaitu huruf pertama itu menggunakan huruf besar dan kata yang kedua itu menggunakan huruf kecil. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah yang dilatinkan. Nanti bahasa Latinnya dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya ini ada jagung. Udah paham ya? Jagung, tanaman jagung. Nah, ini bahasa Latin dari jagung, tanaman jagung adalah Zea mays. Nah,
genusnya itu adalah Zea. Zea itu menunjukkan genus. Dan mais itu adalah spesiesnya. Jadi jagung itu mempunyai nama latin, itu adalah Zea mays. Nah, ini sistem klasifikasi Linnaeus itu memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Nah, ini sudah dijelaskan ya tadi, kata pertama itu genus dan kata kedua itu adalah spesies atau jenis. Ini ada contoh lain, yaitu tanaman padi. Kita tiap hari makan nasi. Nasi terbuat dari beras. Beras terbuat dari tanaman padi. Tanaman padi itu mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Oryza itu adalah nama marganya. Sedangkan sativa itu adalah jenisnya atau spesiesnya. Sedangkan huruf L itu adalah singkatan dari nama Linnaeus. Jadi L itu adalah penemu atau pencipta dari nama padi, nama ilmiah padi, yaitu Oryza sativa. L itu menunjukkan dari penemunya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini ada kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli itu melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu contohnya yang pertama itu berdasarkan organ perkembangbiakannya, apakah tumbuhan itu berspora atau dengan bunga perkembangbiakannya. Yang kedua berdasarkan habitus atau perawakan tumbuhannya, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk dan ukuran daunnya. Dan yang keempat yaitu cara berkembang biaknya, secara generatif atau secara vegetatif. Yang selanjutnya kriteria klasifikasi hewan. Nah ya, seperti tadi pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasian hewan itu para ahli juga klasifikasi dengan melihat berbagai kriteria. Yang pertama itu berdasarkan saluran pencernaannya, itu hewan mempunyai pencernaan yang tinggi, tingkat tinggi, yang mempunyai mulut, saluran pencernaan, dan anus, atau hewan tingkat rendah yang belum mempunyai saluran pencernaannya. Yang kedua itu berdasarkan kerangkanya atau skeletonnya, apakah kerangkanya itu di luar tubuh atau eksoskeleton, atau di dalam tubuhnya atau endoskeleton. Dan yang ketiga itu berdasarkan anggota geraknya, apakah berkaki 2, berkaki 4, ataupun tidak berkaki. Seperti itu ya anak-anak. Kita akan melanjutkan tentang kunci determinasi. Jadi kunci determinasi itu merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies. Jadi kunci determinasi itu adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan mulai dari ciri umum menuju ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup tertentu. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Jadi kunci dikotom itu berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, kunci itu harus dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2. Yang ketiga yaitu pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Yang keempat, menghindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang kelima yaitu menggunakan sifat-sifat yang biasa diamati. Yang keenam itu pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dari kata yang sama. Yang selanjutnya yaitu setiap kuplet itu diberi nomor. Dan yang terakhir itu membuat kalimat pertanyaan yang pendek. Ada cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, ini ada beberapa tumbuhan, yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Ini dibagi menjadi beberapa
ciri, yaitu yang berspora dan tidak berspora. Yang berspora dari tumbuhan itu, yang berspora adalah suplir dan lumut. Yang tidak berspora yaitu ini perkembangbiakannya dengan bunga ya, dengan penyerbukan. Ini ada jagung, ada kedelai, ada terong, dan ada melinjo. Selanjutnya dibagi lagi yang berspora. Itu ada yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas ada tumbuhan suplir, dan yang tidak berbatang jelas itu ada tumbuhan lumut. Selanjutnya yang tidak berspora atau yang berkembang biak dengan bunga itu ada yang berbiji tertutup dan ada yang berbiji terbuka. Yang berbiji tertutup ada jagung, kedelai, terong, dan yang berbiji terbuka ada tumbuhan melinjo. Yang berbiji tertutup itu dibagi lagi menjadi yang berkeping 2 dan berkeping 1. Berkeping 2 berarti dikotil ya. Yang berkeping 2 atau dikotil itu ada kedelai dan terong. Dan yang berkeping 1 atau nama lainnya adalah monokotil, itu ada tumbuhan jagung. Nah, yang berkeping 2 itu dibagi lagi yang mempunyai bunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Yang berbunga kupu-kupu ada tumbuhan kedelai, dan yang berbunga trompet ada terong. Nah, ini diklasifikasikan. Yang 1A itu tumbuhan berspora. Yang 1B tumbuhan tidak berspora. 2A itu tumbuhan berbatang jelas, itu sudah ada suplir. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas itu ada lumut. Yang 3A berbiji tertutup itu ada jagung, kedelai, terong ya. Yang 3B yaitu berbiji terbuka itu ada melinjo. Selanjutnya ada yang 4A yang berkeping 2, biji berkeping 2 itu ada kedelai dan ada terong. Dan ada yang 4B itu biji berkeping 1 yaitu ada jagung. Selanjutnya 5A berbunga kupu-kupu itu ada kedelai, dan berbunga trompet ada terong. Seperti itu ya anak-anak. Harap semua Ananda mempelajarinya lagi ya. Jangan sampai ada yang tidak paham. Apabila ada yang tidak paham langsung ditanyakan ke ustazah saja ya mengenai ini, karena menginjak materi selanjutnya ini akan lebih sulit lagi, akan pemahamannya akan lebih jauh lagi, begitu ya anak-anak. Ustazah akhiri pada pertemuan hari ini, tidak ada tugas hari ini, tetapi apabila ada Ananda yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin hari Rabu, harap segera dikumpulkan atau difotokan dan dikirimkan ke ustazah. Seperti itu ya anak-anak. Ustazah akhiri pada pertemuan hari ini, dan pesan ustazah jangan lupa untuk memakai masker setiap keluar rumah. Selalu ya anak-anak, wajib, tidak boleh tidak. Seperti itu ya anak-anak.